Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama kakak. Nama kakak Nur Asita. Kakak adalah mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bab pertama terkait perpangkatan dan bentuk akar dengan subbab bilangan berpangkat bulat positif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan berpangkat bulat positif yang diketahui. Tujuan yang kedua, siswa mampu menentukan hasil operasi penjumlahan pada bilangan berpangkat bulat positif yang diketahui. Bagaimana? Apakah adik-adik semua sudah siap untuk memulai pembelajaran? Oke, jika kalian sudah siap, silahkan tonton dan simak baik-baik videonya ya. Langsung saja kita masuk materi pertama pada bilangan berpangkat dengan subbab bilangan berpangkat bulat positif. Nah, perpangkatan itu mungkin bukan sesuatu yang asing lagi bagi adik-adik, ya kan? Karena perpangkatan itu sudah kita pelajari pada jenjang sekolah dasar. Di sekolah dasar, adik-adik tentu sudah mengenal yang namanya perpangkatan 2 ataupun perpangkatan 3. Contohnya, 2 berpangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. 2 berpangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Yang mana 2 itu kita kalikan secara berulang dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya tadi, ya kan? Nah, dari sana bisa kita pahami bahwasanya perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Berikut itu merupakan bentuk umum dari perpangkatan. Bisa dilihat A berpangkat N, di mana A itu merupakan anggota dari bilangan real dan N itu merupakan anggota dari bilangan bulat positif. A berpangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A, di mana A ini kita kalikan secara berulang dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor. Nah, berdasarkan bentuk umum tadi, kita mengenal istilah A yang disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N yang kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Bisa diperhatikan baik-baik ya. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Kita masuk contoh soal pertama. Di sana ada 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan. Nah, mari kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Untuk menentukan yang mana bilangan pokok dan yang mana N-nya atau pangkatnya, bisa kita ingat kembali perpangkatan tadi apa? Perpangkatan tadi merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Maka kita lihat yang dikalikan secara berulang dengan dirinya sendiri di sini apa? 3 kan? Maka posisi 3 di sini adalah sebagai bilangan pokok. Kemudian untuk N-nya atau pangkatnya bisa kita hitung berapa kali angka 3 tadi kita kalikan secara berulang dengan dirinya sendiri. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya sama dengan 5. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan yaitu 3 berpangkat 5. Kemudian untuk contoh soal kedua. Di sana ada perkalian Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Kita lihat di sana. Yang menjadi bilangan pokok apa? Y. Kenapa? Karena posisinya Y yang kita kalikan secara berulang dengan dirinya sendiri. Maka bilangan pokoknya Y. Kemudian N-nya sama dengan
6. Kenapa? Karena Y tadi kita kalikan secara berulang sebanyak 6 kali. Maka bisa kita nyatakan dalam bentuk perpangkatannya yaitu Y berpangkat 6. Kemudian untuk contoh soal ketiga, di sana ada negatif 2P dikali negatif 2P dikali negatif 2P. Yang menjadi bilangan pokoknya apa? Negatif 2P. Kenapa? Karena posisinya negatif 2P lah yang kita kalikan secara berulang dengan dirinya sendiri. Sebanyak berapa kali negatif 2P ini kita kalikan secara berulang? 3 kali. Maka N-nya sama dengan 3. Maka bisa kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan yaitu negatif 2P berpangkat 3. Pintar. Selanjutnya, kakak punya pertanyaan. Apakah ada perbedaan tanda ketika bilangan pokok itu dipangkatkan dengan bilangan ganjil dan ketika bilangan pokok dipangkatkan dengan bilangan genap? Apakah nantinya akan ada perbedaan tanda? Mari kita cari tahu sama-sama. Kita mulai dengan bilangan pokok positif. Nah, apakah nantinya akan ada perbedaan tanda ketika bilangan pokok positif ini kita pangkatkan dengan bilangan ganjil ataupun genap? Mari kita amati hasil perpangkatan berikut ini terlebih dahulu. Di sana ada bilangan pokok positif 2 yang kita pangkatkan, satunya berpangkat genap dan yang satunya berpangkat ganjil. Nah, kita mulai dengan yang berpangkat genap. 2 berpangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ada positif 2 berpangkat 3. Berpangkat ganjil ya kan? Berarti kita kalikan 2-nya sebanyak 3 kali secara berulang. 2 dikali 2 sama dengan positif 4. Positif 4 dikali positif 2 hasilnya positif 8. Maka berdasarkan hasil pengamatan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya bilangan pokok positif apabila kita pangkatkan dengan bilangan bulat ganjil ataupun genap, maka hasilnya akan tetap bernilai positif. Lalu bagaimana jika bilangan pokoknya negatif? Apakah nantinya akan ada perbedaan tanda ketika kita pangkatkan dengan bilangan bulat genap ataupun ganjil? Nah, mari kita amati hasil perpangkatan berikut ini terlebih dahulu. Di sana sama seperti tadi, ada contoh soal yang berpangkat ganjil dan ada yang berpangkat genap. Pertama, negatif 2 berpangkat 3, berpangkat ganjil ya kan? Kita kalikan secara berulang negatif 2 sebanyak 3 kali. Maka kita peroleh hasilnya negatif 8. Ya kan? Kemudian ketika negatif 2 kita pangkatkan dengan positif 4 berpangkat genap ya kan? Berarti kita kalikan negatif 2 ini tadi sebanyak 4 kali secara berulang. Maka negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kemudian kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya positif 16. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kita tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya apabila bilangan pokoknya negatif, kita pangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya akan bernilai negatif. Tetapi jika bilangan pokoknya negatif, kita pangkatkan dengan bilangan bulat genap, hasilnya akan tetap bernilai positif. Nah, atau bisa kita tuliskan bahwasanya negatif A berpangkat N itu akan sama dengan A berpangkat N apabila N-nya tadi merupakan bilangan bulat genap. Nah, selanjutnya kita akan masuk operasi penjumlahan pada bilangan berpangkat bulat positif. Tentukan hasil operasi berikut. 3 ditambah 5 berpangkat 2 sama dengan, nah artinya 3 kita tambahkan dengan 5 berpangkat 2.
5 berpangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5. 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Maka bisa kita tuliskan 3 ditambah 25 sama dengan 28. Bagaimana sampai sini? Apakah kalian sudah paham? Oke, jika kalian sudah paham, kita akan coba simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama dengan bentuk umumnya, yaitu A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A, di mana A tadi kita kalikan sebanyak N faktor. Lalu kita mengenal istilah A yang disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N yang kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Selain itu, ketika kita belajar tentang bilangan pokok positif dan bilangan pokok negatif, kita juga memahami bahwasanya ketika bilangan pokoknya negatif, itu apabila kita pangkatkan dengan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya akan bernilai negatif. Tetapi jika dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, maka hasilnya akan bernilai positif. Tetapi bila bilangan pokoknya positif, mau dipangkatkan ganjil ataupun genap, hasilnya akan tetap bernilai positif. Nah, selanjutnya kakak punya latihan. Nah, jadi adik-adik bisa kerjakan latihan berikut untuk menambah pemahaman adik-adik terkait dengan materi bilangan berpangkat bulat positif. Nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, kiranya sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi terkait dengan perpangkatan. Kemudian, untuk adik-adik, kakak harap tetap semangat untuk belajar di rumah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.